Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, sebelum kita bersatu dalam doa, marilah kita terlebih dahulu menyiapkan pembacaan Alkitab pada malam hari ini dari kitab Rut 3 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-15. Kitab Rut pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-15. Apabila Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sudah menemukan ayat Alkitab yang saya maksud, tetap terbuka, kita satukan hati dan pikiran, kita bersatu di dalam doa. Puji syukur ya Bapa, kami boleh terus melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan juga yang boleh menyertai kami di sepanjang hari ini dengan segala berkat dan karunia yang senantiasa boleh kami lihat dan dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Dan bersama-sama ya Bapak, pada malam hari ini di rumah kami masing-masing, kami boleh menyatukan hati dan pikiran kami untuk beribadah kepada Tuhan, memuji-muji nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian keindahan daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang senantiasa bekerja dalam hati setiap kami, memampukan kami semua untuk dapat benar-benar memahami setiap pesan yang ingin Tuhan sampaikan terhadap setiap kami lewat firman Tuhan yang akan kami baca. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang setelah kami menyampaikan khotbah, berkati pikiran, mulut, serta hati hamba, agar apa yang hamba sampaikan sekiranya seturut juga dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan terhadap jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Berbicaralah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan membacakan firman Tuhan dari Rut 3 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Rut pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-15. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang kau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang, memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau, demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah, tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat malam.
Kiranya kita semua boleh dalam kebaikan Tuhan, dalam keadaan sehat, penuh semangat, penuh kekuatan, dan senantiasa dekat kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernah suatu ketika saya menyaksikan sebuah video yang sangat mengharukan tentang seekor anak anjing yang seluruh badannya terlumuri oleh cairan aspal mendidih dan telah mengering. Kita bisa membayangkan bagaimana rasa sakit yang dialami oleh anjing kecil tersebut, sulit untuk bergerak, bahkan mungkin sulit untuk makan, karena aspal yang mengeras juga menutupi hampir seluruh permukaan mulutnya. Seperti tidak ada harapan untuk hidup. Ia tidak dapat berlari, tidak dapat bermain, tidak dapat makan, tidak dapat kasih sayang dari orang-orang di sekitar. Suatu ketika ada regu penyelamat hewan yang datang melakukan penanganan. Aspal yang mengeras diusahakan agar lepas dari tubuh kecil anjing tersebut. Kemudian ia dirawat sampai benar-benar pulih dengan penuh kasih sayang. Anjing kecil ini diberikan perhatian, yang tadinya tidak memiliki harapan untuk hidup, kemudian menjadi bersemangat kembali untuk menjalani kehidupan. Anjing yang tadi tidak memiliki harapan diperhatikan, disambut, diberikan kasih sayang, kembali sembuh dan kembali memiliki harapan. Dari situ Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa ya, sambutan, kasih sayang dan perhatian memberikan pemulihan bagi mereka yang menderita. Pemulihan lewat sambutan juga dirasakan oleh Naomi dan Ruth. Ketika mereka kembali ke Bethlehem, kondisi mereka cukup menyedihkan. Mengapa seperti demikian? Bukan hanya oleh karena kehabisan harta setelah melakukan perjalanan panjang dan bertahan hidup di Moab, tetapi juga karena mereka ditinggal mati oleh pasangan hidup, orang-orang yang sangat mereka kasihi. Mereka pulang dengan status janda. Dan perlu kita ketahui bersama Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa di dalam tradisi umat Yahudi, seorang janda memiliki status sosial yang sangat rendah. Apalagi bila janda tersebut tidak memiliki seorang anak laki-laki. Naomi bukan hanya tidak bisa memberikan ganti suami bagi Ruth, menantunya, karena tidak ada lagi anak laki-lakinya. Naomi juga tidak memiliki ahli waris daripada suaminya. Hingga akhirnya ketika mereka pulang, Bapak, Ibu, saudara-saudara, diketahuilah bahwa ada seorang kaya raya bernama Boas. Boas yang merupakan kaum daripada Elimelek, suami Naomi. Ada garis keturunan yang sama antara Boas dengan Elimelek. Artinya Bapak, Ibu, kita dapat melihat bahwa ada kesempatan, ada harapan di mana Naomi dan Ruth dapat ditebus. Ruth akan melepaskan statusnya sebagai seorang janda. Ketika ia menjadi istri Boas, kehidupan Ruth akan terjamin, dan Naomi akan kembali memperoleh hak pusaka yang merupakan peninggalan daripada suaminya. Naomi melihat hal ini sebagai sebuah kesempatan, Bapak, Ibu. Kesempatan di mana Ruth dapat melanjutkan kehidupannya. Kesempatan di mana menantunya boleh memperoleh kebahagiaan kembali dan memperoleh apa yang seharusnya menjadi hak daripada Naomi. Ada beberapa hal yang diminta oleh Naomi kepada Ruth sebagai bagian dari usaha untuk mendekati Boas, dan Ruth yang sejak awal tidak memahami rencana ini menuruti semua yang diperintahkan oleh ibu mertuanya. Ruth bekerja dengan sangat giat. Ia memungut jelai dengan penuh keseriusan, penuh kejujuran. Ia mendapat sambutan hangat, bahkan penuh perhatian daripada Boas, sang pemilik kebun. Apa yang dilakukan oleh Ruth menunjukkan bentuk kasih sayang dan perhatian yang besar bagi mertuanya, Naomi. Hingga tiba saatnya Naomi menjelaskan apa yang menjadi maksudnya dan meminta Ruth untuk bekerja di kebun Boas, dan berharap agar Ruth mendekati Boas di saat yang telah ditentukan oleh Naomi. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan di ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-15 yang menjadi pembacaan kita bersama pada malam hari ini merupakan bagian dari proses di mana Rut mendekati Boas. Bagi pembaca saat ini, mungkin ketika kita membaca, kita akan memberikan penilaian. Ini merupakan tindakan yang kurang sopan untuk dilakukan. Bagaimana mungkin seorang yang tidak kita kenal, dekat sedang tidur, kemudian kita singkap selimutnya dan kita tidur di kakinya. Ada begitu banyak penilaian yang mungkin akan muncul di benak kita tentang Rut. Tetapi yang hendak ditunjukkan di sini adalah tentang bagaimana Rut berserah. Tetapi yang hendak ditunjukkan di sini adalah tentang bagaimana Rut berserah. Ada permohonan dan harapan Rut untuk ditebus oleh Boas. Dan sikap merendahkan diri seperti demikian merupakan cara ia menunjukkan sikap hormatnya kepada Boas. Dan sungguh tidak diduga-duga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, respon yang baik muncul dari diri Boas. Ia melihat ketulusan hati Rut dari semua yang telah dilakukan oleh Rut terhadap Naomi dan terhadap dirinya. Singkat cerita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini lebih panjang lagi, Rut menjadi istri dari Boas. Ada penebusan yang dialami oleh Rut dan ibu mertuanya. Kemudian lahirlah Obed yang merupakan ayah dari Isai, dan Isai adalah ayah daripada Daud. Pembaca saat ini dapat melihat bagaimana Allah merancang sebuah rencana yang sungguh amat baik bagi seorang janda keturunan Moab diberkati dan ditebus menjadi seorang tokoh yang berdasarkan garis keturunannya melahirkan Raja Daud bagi bangsa Israel. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin penting yang dapat kita ambil lewat pembacaan pada malam hari ini yaitu adalah sambutan memberikan pemulihan. Boas menyambut Rut dari awal, membiarkan Rut bekerja di ladangnya, memberikan perhatian bahkan menjaga Rut ketika bekerja. Secara langsung membiarkan Rut dan Naomi untuk memperoleh sesuatu yang dapat menyambung kehidupan mereka. Hidup yang memiliki sedikit harapan dipulihkan oleh sambutan dan kesempatan yang diberikan oleh Boas. Memperistri seorang Moab bukanlah hal yang mudah bagi Boas. Moab dikenal menyembah dewa-dewa. Ketika Boas menerima Rut sebagai istrinya, ada sedikit Boas membiarkan penyembah dewa-dewa hadir dan berdiam di rumahnya. Hal itu tidak kemudian menjadi hambatan bagi Boas untuk menolong Rut, mempertimbangkan membuahkan hasil yang baik ketika ia menyaksikan pertimbangan membuahkan hasil yang baik ketika ia menyaksikan ketulusan hati yang ditunjukkan oleh Rut, tulus dalam melayani Naomi mertuanya, mengasihi Boas dan mengasihi Allah Yahweh ketika ia memutuskan untuk ikut bersama dengan ibu mertuanya kembali pulang ke Bethlehem. Latar belakang Rut tidak menjadi sebuah permasalahan. Ada kesempatan yang diberikan agar Rut menjalani kehidupannya dengan penuh kebaikan. Penebusan dialami oleh Rut, kehidupan Rut beserta dengan ibu mertuanya dipulihkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat ada rancangan yang baik yang Allah wujud nyatakan lewat pribadi Rut yang adalah seorang Moab, kita dapat memahami bahwa Allah memakai siapa saja bagi setiap mereka yang bersedia untuk dipakai. Allah Bapa menyambut kita sebagai anak-anaknya, apapun latar belakang kehidupan kita Bapak Ibu. Mungkin ada begitu banyak hal yang kemudian membuat kita sulit untuk memberi diri bagi Tuhan. Bukan karena tidak ada waktu, bukan karena kesibukan kita, bukan sekedar karena kita merasa tidak dapat berbuat talenta. Tidak jarang di antara kita menutup diri dari Tuhan untuk memberi bagi Tuhan karena kita merasa tidak layak. Latar belakang kehidupan, segala sesuatu yang kita lakukan tidak berkenan di mata Tuhan menjadi batu sandungan bagi kita sendiri untuk sekedar mau mendekatkan diri kepada Tuhan.
Bahkan mau berdoa pun kita merasa malu. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini hendak untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah yang kita kenal dan kita sembah menyambut kita semua yang benar-benar hendak kembali datang kepadanya. Diri kita sendiri yang kita anggap hina berharga di mata Allah. Ada rancangan baik yang Allah sediakan bagi kita, tetapi ada kesediaan diri juga yang hendak Allah lihat dari kita. Pemulihan terjadi ketika kita sendiri pun hendak untuk dipulihkan. Ketika kita memahami bahwa sambutan memberikan pemulihan, kita juga diminta agar menjadi pribadi yang bersedia untuk menyambut orang lain, peduli terhadap kesulitan dan beban yang dialami oleh sesama, menolong tanpa melihat latar belakang, tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Selagi kita mampu, lakukanlah. Sambutan sekecil apapun yang kita berikan kepada orang lain memberikan harapan besar bagi mereka untuk lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan. Tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika kita menyambut dan ada pemulihan di dalam kehidupan orang lain, di saat itulah kita sedang dipakai oleh Tuhan. Artinya Allah menghendaki kita untuk saling memulihkan, saling menyambut, saling memperhatikan, saling menjaga, saling membantu. Bukan hanya terhadap anggota keluarga, bukan hanya kepada sesama anggota jemaat, melainkan terhadap siapapun mereka, apapun latar belakangnya. Sambutan Allah memulihkan kita. Jika sampai saat ini ada di antara kita yang merasa tidak layak untuk datang ke hadirat Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan senantiasa menyambut kita dalam dekapannya untuk memulihkan. Dan ada harapan agar kita juga siap untuk menyambut orang lain dalam segala kekurangan mereka. Agar dimanapun kita berada Bapak Ibu, kehidupan kita senantiasa menjadi berkat dan membawa pemulihan bagi sesama. Amin.